Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Noviana dengan nomor induk mahasiswa 2011-7034 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Teknologi. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan sebuah video micro teaching yang sudah saya lakukan di sekolah dasar dengan materi alat pernapasan pada manusia. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Sulistiani Putri Ramadhani, SPD MPD. Yuk kita simak videonya. Semuanya. Pagi, luar biasa. Masih semangat kan buat belajar? Masih, Kak. Hari ini kita akan belajar tentang alat pernafasan pada makhluk hidup. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa saja sih makhluk hidup di bumi ini? Ayo, siapa yang tahu? Hewan, tumbuhan, dan manusia. Ih, pintar banget. Siapa nih namanya nih? Kok masih ingat? Rafa. Oh, oke. Ntar kalau ketemu kakak dapat hadiah dari kakak ya. Cuma kalau enggak berarti nggak dapat hadiah. Oke, next Kak Wanda. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih pengertian bernafas. Apa sih bernafas? Bernafas adalah pertukaran antara gas makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Nah, dalam proses respirasi atau pernafasan, oksigen merupakan kebutuhan utama bagi makhluk hidup. Nah, jadi semua makhluk hidup di bumi ini memerlukan oksigen, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Next, Kak Wanda. Nah, di sini ada alat pernafasan pada hewan. Nah, di sini ada banyak banget nih hewannya. Ada burung, ada bintang laut, ada sapi, ada ikan. Nah, cuma kakak di sini akan menjelaskan tentang alat pernafasan hewan, yaitu paru-paru dan insan. Nah, apa saja sih contoh hewan yang bernafas dengan paru-paru? Ayo, siapa yang tahu? Hewan yang bernafas. Oke, lumba-lumba. Terus apa lagi? Ikan paus. Oke, terus apa lagi? Jadi, hewan yang bernafas menggunakan paru-paru berarti dia memiliki daun telinga. Berarti hewan yang memiliki daun telinga, hewan yang melahirkan, hewan yang menyusui berarti bernafas menggunakan paru-paru. Next, Kak Wanda. Nah, alat pernafasan hewan paru-paru. Nah, apa sih paru-paru? Paru-paru adalah organ pernafasan yang berhubungan dengan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau menyusui atau yang disebut dengan mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Nah, selain hewan mamalia, hewan jenis reptil yang cenderung ovipar atau berkembang biak dengan cara bertelur juga bernafas menggunakan paru-paru. Next, Kak. Nah, ini ada contohnya nih, hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Udah pernah lihat katak belum? Udah. Ya, udah. Sering. Nah, katak bernafas menggunakan paru-paru. Nah, proses pernafasan pada katak dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Next, Kak. Nah, katak bernafas dengan dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Nah, apa sih fase inspirasi? Fase inspirasi merupakan fase di mana masuknya udara bebas melalui celah hidung atau kuene menuju rongga mulut, kemudian ke paru-paru. Nah, mula-mula celah tekak dan mulut dalam keadaan tertutup dan otot rongga bawah mengendur. Nah, otot centrohideus berkontraksi sehingga rongga mulut membesar. Dengan membesarnya rongga mulut, kemudian udara masuk ke dalam rongga mulut dan melalui keone. Setelah udara masuk, keone tertutup oleh sebuah klep, diikuti kontraksi otot rahang bawah.
dan otot Geoniheus. Nah, sehingga rongga mulut mengecil dan udara masuk ke celah yang terbuka menuju ke paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran gas oksigen yang diikat oleh eritoris di dalam kapiler dinding paru-paru. Nah, ini pernafasan katak pada fase inspirasi. Nah, yang kedua ada pernafasan katak pada fase ekspirasi. Next, Kak. Nah, kalau bedanya dengan fase ekspirasi, kalau fase ekspirasi yaitu mula-mula rongga bawah mengendur, otot sternum-hyoideus dan otot-otot perut berkontraksi. Akibatnya, udara di dalam paru-paru tertekan keluar, masuk ke dalam rongga mulut. Nah, celah tekak menutup dan keona membuka otot rahang bawah berkontraksi diikuti oleh otot hyoideus, sehingga rongga mulut mengecil dan udara yang mengandung karbon dioksida dari paru-paru keluar melalui keona. Nah, kalau fase inspirasi itu masuknya oksigen, kalau fase ekspirasi itu keluarnya oksigen dari dalam. Next, Kak. Nah, yang selanjutnya selain katak tuh ada kadal dan ular. Udah pernah lihat kadal sama ular belum? Udah. Duduknya udah. Nah, di gambarnya nih ada nih paru-paru pada kadal terletak di mana? Paru-paru pada kadal terletak di antara tulang rusuk kadal. Next, Kak Wanda. Nah, reptil yang bernafas dengan paru-paru. Nah, proses respirasi pada hewan reptil yaitu bermula dari hidung, masuk ke dalam batang tenggorokan, kemudian menuju paru-paru. Nah, di dalam paru-paru oksigen diserap, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Contoh reptil adalah ular, kadal, buaya, cicak, dan biawak. Paru-paru reptilia berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran oksigen. Next, Kak Wanda. Nah, ini nih, ada lumba-lumba. Udah pernah lihat lumba-lumba belum? Udah, Kak, di Ancol. Oh, di Ancol. Sering main ke Ancol ya? Iya. Itu minggu kemarin aku habis ke Ancol. Widih, lihat apa aja di Ancol? Lihat Ocean Rim Samudra sama ya pertunjukan-pertunjukan gitu. Oh. Next, Kak Wanda. Nah, hewan yang menyusui anaknya disebut dengan mamalia. Nah, mamalia itu ada yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di air. Mamalia yang hidup di darat mempunyai pernafasan mirip dengan manusia, yaitu menggunakan hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Apa sih contoh hewannya? Itu seperti kambing, sapi, kuda, dan kerbau. Nah, mamalia yang hidup di air juga bernafas menggunakan paru-paru, tetapi pada hidungnya dilengkapi dengan katup. Next, Kak. Nah, yang kedua ada alat pernafasan dengan insan. Itu contohnya seperti ikan. Nah, insan itu sendiri merupakan alat pernafasan yang terdapat pada banyak organisme air yang berfungsi untuk mengekstrakan oksigen yang larut dalam cairan dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi, ikan juga bernafas walaupun mereka di dalam air. Insan pada hewan spesies seperti kelomang telah beradaptasi untuk memungkinkan respirasi di darat, asalkan mereka tetap lembab. Tiap lembaran insan terdiri dari sepasang filamen yang banyak berisi lamela atau lapisan tipis. Nah, pada filamen terdapat pembuluh darah yang berisi kapiler sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Next, Kak. Nah,
Sama seperti katak, ikan juga melakukan dua pernapasan, yaitu pernapasan inspirasi dan pernapasan ekspirasi. Kalau inspirasi yaitu masuknya karbon dioksida ke dalam insan yang diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan tubuh. Nah, sedangkan karbon dioksida pada jaringan yang sama dialirkan menuju darah dan selanjutnya dikeluarkan dari dalam tubuh. Next. Nah, contoh hewan yang bernafas menggunakan insan nggak hanya ikan, tetapi ada kecebong atau anak katak. Udah pernah lihat anak katak belum? Udah. Udah. Sering. Nah, selain bernafas menggunakan paru-paru, katak yang masih kecil bernafas menggunakan insan. Nah, insan yang berada di luar tubuh berbentuk lembaran kulit yang lembut dan mempunyai kandungan kapiler darah. Nah, setelah katak berumur 9 hari, pernafasannya berubah menggunakan insan dalam. Nah, semakin lama, insan itu akan menyusut dan menghilang. Jadi, anak katak tidak selamanya bernafas menggunakan insan. Ketika mereka tumbuh menjadi dewasa, insan tersebut akan hilang dengan sendirinya, berganti dengan paru-paru. Nah, kalau katak muda bertumbuh besar menggunakan dua alat pernafasan, yaitu paru-paru dan kulit. Nah, insan sendiri sudah tidak berfungsi karena sudah hilang seiring tumbuhnya katak. Next. Nah, selanjutnya ada kuda laut. Udah pernah lihat kuda laut? Udah. Kuda laut biasanya hidup di mana sih? Di laut. Oke. Nah, bentuk insan kuda laut sangat khas dengan 4 lengkukan di setiap sisinya. Nah, insan ini tersusun secara teratur di sepanjang filamen kartilagin. Next. Selanjutnya ada udang. Siapa nih yang belum pernah makan udang? Sering makan udang, sering. Oh, sering. Nah, udang juga bernafas menggunakan insan. Udang bernafas dengan insan dan memiliki sistem peredaran darah terbuka. Nah, oksigen berasal dari air akan masuk ke pembuluh insan. Nah, lalu ada karbon dioksida tersebar ke arah yang berlawanan. Oksigen diedarkan ke seluruh tubuh udang tanpa melalui pembuluh darah yang ada. Next. Nah, selanjutnya ada kepiting. Siapa nih yang suka makan kepiting? Saya lagi. Aku. Oh, kamu suka semua ya? Iya, Kak, benar. Di bawah ini, kepiting terdapat insan yang berbentuk pipih mirip yang dimiliki dengan udang. Nah, sehingga bentuk insan antara kepiting dan udang itu sama, memiliki kemiripan. Insan ini terdapat di sisi kiri kanan dekat kaki, di bagian bawah tubuh kepiting. Nah, saat kepiting masuk ke dalam air, insan menjadi lembab. Lalu otomatis akan menyerap oksigen dari air, kemudian oksigen tersebut langsung menyatu dengan darah kepiting. Nah, saat kepiting bergerak ke darat nih, tidak ada air yang membuat insan menjadi lembab, namun yang dimiliki kepiting masih menyimpan kelembapan saat di dalam air. Nah, kelembapan yang masih tersisa ini digunakan kepiting untuk bernafas ketika sedang berada di darat. Next. Nah, selanjutnya ada alat pernafasan manusia. Nah, alat pernafasan manusia ada apa saja sih? Yo, siapa yang bisa? Alat pernafasan manusia terdiri dari apa aja? Masih ingat nggak? Ayo, masih ingat nggak proses bernafasnya pada manusia? Pada kita gimana sih? Nah, proses bernafas pada manusia itu terjadi pertama melalui lubang hidung, kemudian menuju haring, kemudian
dari rongga hidung menuju ke faring, menuju ke laring, terus ke trakea, alveolus, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru. Next, Kak. Nah, yang pertama hidung nih, udah tahu hidung kan? Semua punya hidung kan? Ya, punya. Nah, hidung ini merupakan gerbang utama masuknya udara dalam proses pernafasan manusia. Nah, keluar masuknya udara saat bernafas itu melalui hidung. Nah, fungsi hidung ini sangat penting. Di dalam hidung ada rambut-rambut halus. Nah, apa sih fungsi rambut-rambut halus yang ada di hidung kita? Nah, fungsinya itu untuk menyaring udara yang akan kita hirup. Sehingga udara yang masuk ke dalam tubuh kita sudah disaring oleh rambut-rambut halus. Sehingga kita bisa menyerap oksigen yang bersih. Next. Nah, yang kedua ada faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan nih. Nah, bagian atas berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya dengan trakea atau batang tenggorokan. Nah, fungsi faring ini pada sistem pernafasan manusia adalah menyalurkan udara dari hidung dan mulut ke trakea. Next. Yang selanjutnya ada epitolis, merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara. Next. Selanjutnya ada laring. Laring atau kotak suara terletak di persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Nah, organ pernafasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Next. Nah, ini ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, fungsi trakea dalam sistem pernafasan itu cukup sangat penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju ke paru-paru. Jadi udara yang kita sedap itu dialirkan oleh trakea atau batang tenggorokan ini menuju ke paru-paru. Nah, organ ini berbentuk seperti tabung berongga lebar yang menghubungkan laring dan ke bronkus paru-paru. Next. Selanjutnya ada tabung bronkial. Nah, organ pernafasan ini berbentuk tabung karena namanya tabung ya. Jadi berbentuk tabung dengan silia atau rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Nah, gerakan gelombang tersebut akan membawa dahak atau lendir atau cairan ke atas hingga keluar ke tenggorokan. Next. Nah, selanjutnya ada bronkeolus dan paru-paru. Nah, bronkeolus merupakan cabang dari bronkus. Jadi bronkeolus ini cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Nah, bronkeolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang kita hirup dan kita keluarkan saat proses pernafasan berlangsung. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berjumlah sepasang, jadi ada kanan dan ada kiri. Nah, dan terletak di antara tulang rusuk. Nah, fungsi paru-paru pada sistem pernafasan adalah untuk menampung udara yang kaya akan oksigen. Jadi, udara yang kita hirup akan ditampung oleh paru-paru dan kemudian dialirkan menuju ke pembuluh darah untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Next. Yang selanjutnya ada alveolus dan diafragma. Alveolus adalah kantung-kantung kecil yang ada di dalam paru-paru. Jadi di dalam paru-paru itu ada kantung-kantung kecil yang terletak di ujung bronkeolus. Nah, fungsi dari kantung-kantung kecil ini yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi udara yang kita serap ditampung oleh paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu ada kantung-kantung kecil yang berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen. Jadi antara oksigen dan karbon dioksida, oksigen akan ditampung oleh paru-paru dan kemudian
Selanjutnya ada diafragma. Diafragma merupakan dinding otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Jadi di dalam rongga dada dan rongga perut itu ada dinding otot yang disebut dengan diafragma. Nah, ketika melakukan pernafasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga untuk menarik udara. Organ pernafasan ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Next. Nah, sebelum lanjut ke alat pernafasan pada tumbuhan, ada yang mau tanya nggak? Atau ada yang masih bingung? Siapa mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya ada alat pernafasan pada tumbuhan. Nah, organ respirasi pada tumbuhan itu ada 3. Yang pertama ada stomata. Itu terletak di daun. Lentisel yang terletak pada batang tumbuhan. Nah, yang ketiga rambut akar yang terletak di akar. Next. Nah, tumbuhan juga melakukan pernafasan seperti manusia dan juga hewan. Nah, tetapi dengan alat yang berbeda. Nah, proses pernafasan pada hewan itu ada 5. Yang pertama yaitu menangkap oksigen dari udara bebas yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, proses transportasi gas-gas dalam tumbuhan secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Yang ketiga, oksigen masuk ke dalam sel tumbuhan dan mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Nah, yang keempat ada karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi juga ke ruang antar sel. Nah, yang kelima, setelah oksigen diambil dari udara bebas, kemudian mulailah proses respirasi yang terdiri dari tahapan glikolisis, dekarboksisasi oksidatif, siklus asal nitrat, dan transport elektron. Nah, kalian ntar akan belajar ini ketika menginjak ke SMP, ntar akan belajar lebih lanjut tentang alat pernafasan pada tumbuhan. Next. Nah, oke, materinya udah selesai. Ada yang mau bertanya nggak? Tidak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kakak yang bertanya ya. Tadi kuda laut bernafas menggunakan apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Oh, insang. Siapa tadi yang jawab? Insang. Aku. Siapa namanya? Oh, Christian ya? Ian. Terus kalau kambing bernafas menggunakan apa? Paru-paru. Oke, paru-paru. Terus kalau kelinci? Paru-paru. Paru-paru. Terus kalau anak katak tadi bernafas menggunakan apa anak katak? Insang dalam. Paru-paru dan insang. Oke. Insang. Kalau anak katak bernafas menggunakan insan. Nah, nanti kalau katak udah tumbuh dewasa, insannya akan hilang. Nah, mereka akan bernafas menggunakan paru-paru. Kalau Anda boleh di stop share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Purwaningsih. Saya mengajar di kelas 6B di SDN Sukamaju Baru 2. Tadi sudah kedatangan mahasiswa dari Universitas Trilogi yang bernama Fitri Noviana. Dalam pelaksanaan KBM secara virtual melalui Zoom, anak-anak yang menghadiri kurang lebih sebanyak 3/4 kelas ya. Ada lebih dari 20 siswa yang sudah ikut link Zoom tersebut. Anak-anak mengikutinya dengan antusias dan mereka senang sekali dengan kedatangan Kak Fitri. Kak Fitri ini sudah mengajar di kelas tadi dengan rasa percaya diri yang bagus, membuka pelajaran juga dengan semangat, membawa keceriaan terhadap anak-anak.
mungkin memang harus banyak yang diperbaiki atau lebih ditingkatkan lagi ya, karena memang ini masih dalam proses belajar, tentunya masih banyak yang harus ditingkatkan ya. Penguasaan materi terutama itu saja yang agak-agak harus lebih ditingkatkan lagi. Nah, untuk selanjutnya untuk tuntutan pembelajaran sudah baik ya, sampai dengan kesimpulan sudah cukup bagus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.